Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmida Putri dari kelas Teknik Komputer 1B dengan nomor BP 210108-2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang TRID, mata kuliah Sistem Operasi. Baiklah, masuk kepada materi yang pertama, yaitu definisi dari TRID. Definisi dari TRID ini merupakan unit dasar dari penggunaan CPU, di mana TRID ini terdiri dari TRID ID, program counter, register, dan stack. TRID ini juga sering disebut sebagai lightweight process, di mana TRID berbagi kode section, data section, files, sumber daya dengan TRID lain yang termasuk dalam proses yang sama. Proses tradisional atau heavyweight process hanya mempunyai TRID tunggal. Selanjutnya yaitu keuntungan dari TRID. Keuntungan yang pertama yaitu TRID ini responsiveness. Yang kedua yaitu resource sharing, artinya sebuah aplikasi dapat mempunyai beberapa TRID yang berbeda dalam sebuah alamat memori yang sama, karena TRID berbagi memori dan sumber daya dari proses yang memilikinya. Keuntungan yang ketiga yaitu ekonomis. Keuntungan yang keempat yaitu utilization of multiprocessor architecture. Artinya setiap TRID dapat berjalan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Berikut merupakan gambar dari perbedaan antara single dan multi-threaded proses. Next. Selanjutnya yaitu ada user thread. User thread ini didukung di atas kernel dan diimplementasikan oleh thread library pada level user, di mana user library ini digunakan untuk mendukung pembuatan thread, penjadwalan, manajemen tanpa bantuan langsung dari kernel. Karena thread tidak menyadari adanya user level thread, maka pembuatan semua thread dan penjadwalan dilakukan di dalam user space tanpa intervensi dari kernel. Selanjutnya yaitu ada kernel thread. Kernel thread ini didukung secara langsung dari sistem operasi, di mana pembuatan thread, penjadwalan, dan manajemen dilakukan oleh sistem operasi. Secara umum, kernel thread lebih lambat untuk dibuat dibandingkan oleh user thread. Selanjutnya yaitu ada keuntungan dari kernel thread. Keuntungan yang pertama, SO dapat menjadwalkan thread lain jika ada salah satu thread yang diblok. Keuntungan yang kedua, SO dapat menjadwalkan thread pada multiprosesor. Contoh dari kernel thread ini, yang pertama yaitu ada Windows XP 2000, Solaris, Linux, dan Mac OS X. Selanjutnya, kesulitan thread cancellation. Yang pertama yaitu ada asynchronous, artinya jika thread yang akan dimatikan, thread tersebut sedang mengupdate data. Yang kedua ada alternatifnya atau deferred cancellation. Materi selanjutnya yaitu ada threading issue cancellation. Thread cancellation adalah sebuah tugas untuk memberhentikan thread sebelum thread tersebut selesai. Contoh, JVM akan mematikan seluruh thread sebelum end. Thread yang akan diberhentikan disebut target thread. Dua skenario thread cancellation. Yang pertama yaitu ada asynchronous cancellation, artinya suatu thread memberhentikan target thread seketika itu juga. Yang kedua yaitu ada deferred cancellation, artinya target thread secara periodik dapat mengecek apakah ia harus berhenti. Skenario ini memberi kesempatan kepada target thread untuk memberhentikan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu ada fasilitas thread. Fasilitas thread adalah mekanisme yang berguna yang diadopsi pada beberapa US baru untuk mendukung resource sharing dan akses konkuren. Penggunaan thread sepadan dengan penggunaan sistem call fork dihasilkan
dengan program counter baru atau thread control dan mengeksekusinya dalam ruang alamat yang sama. Nah, di sini ada contoh dari gambar thread Solaris 2. Dapat dilihat. Next. Selanjutnya yaitu multi-threading model. Yang pertama yaitu ada many-to-one model, artinya memetakan beberapa user level thread ke satu kernel thread. Contoh Solaris Green Threads dan GNU Portable Thread. Yang kedua yaitu ada multi-threading model, one-to-one model, artinya memetakan tiap user thread ke tiap kernel thread. Contoh Windows Inti XP 2000, Linux Solaris 9 and later. Multi-threading model yang ketiga ada many-to-many. Artinya, model memetakan banyak user level thread ke kernel thread. User dapat membuat banyak thread, masing-masing kernel thread dapat berjalan di lingkungan multiprosesor. Contoh, Solaris prior to version 9, Windows NT 2000 with the Dreidel package. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.